Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kenakan kain ihram ketika meninggal dunia. Jasad laki ini senantiasa sholat di alam kubur. Alam barzah atau kubur merupakan sebuah tempat di mana jiwa-jiwa yang telah mati menjalani masa penantian. Alam itu merupakan alam ketiga yang dilalui manusia setelah alam rahim, kandungan dan alam barzah. Di tempat itu mereka yang telah mati menanti tibanya hari kiamat, di mana pada masa itu setiap manusia akan dibangkitkan kembali. Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan segala lelaku yang pernah diperbuatnya semasa hayat. Dengan kata lain, alam barzah adalah alamnya orang-orang yang telah tidak bernyawa atau meninggal. Sementara orang yang sudah meninggal sudah pasti tak akan melakukan suatu apapun. Di sana termasuk sholat, puasa, mengaji, dan sebagainya. Benarkah demikian? Hakikatnya tidak. Sebagaimana sabdanya Nabi, bahwa ternyata orang-orang saleh dan termasuk para nabi tetap bisa melakukan sholat, mengaji, dan sebagainya, tak kala mereka berada di alam kubur. Para nabi adalah kuburan mereka sedang melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis lain yang mempertegas akan hal ini adalah tak kala peristiwa Isra-nya Rasulullah ke Baitul Maqdis Palestina. Pada masa itu ditampakkan kepadanya Nabi Musa yang sedang sholat di kuburannya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku melewati Nabi Musa sedang sholat pada malam aku isra'kan di sisi tumpukan kerikil merah, sedang beliau berdiri melaksanakan sholat di alam kuburnya." Hadis riwayat Muslim. Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi berkata, para nabi adalah hidup di sisi roh mereka, seperti kehidupan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang di sisi roh mereka. Kehidupan mereka tidaklah sama dengan kehidupan orang-orang nanti di akhirat. Bahkan kehidupan mereka adalah warna lain sebagaimana telah datang dalam sebagian hadis, bahwa kehidupan para syuhada, Allah jadikan ruh mereka dalam rongga tumbuh burung-burung hijau yang bebas dari alam surga, dan ia menuju ke lentera-lentera yang tergantung di bawah arsy. Jadi mereka hidup di sisi roh mereka menurut tinjauan ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan, sedang jasad mereka tetap di kuburan mereka. Perkara-perkara ini lebih besar dibandingkan akal pikiran manusia. Sedangkan beriman kepada perkara-perkara ini adalah wajib. Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki." Quran Surat Al-Imran ayat 169. Lalu bagaimanakah kehidupan mereka di sana? Kehidupan mereka jauh berbeda dengan kita yang hidup di alam dunia. Dalam kuburannya, mereka memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang dilimpahkan Allah sebagai amal perbuatan mereka semasa hidup di dunia. Mereka merupakan orang-orang yang dikaruniai segala kegembiraan di sisi Robnya. Sebagaimana ia berfirman, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat An-Imran ayat 170. Ada kisah nyata yang memperjelas dasar teologi tersebut, yakni dialami oleh orang saleh bernama Buya Jamhur.
Begini kiranya, tak kalah kuburannya digali kembali disebabkan amanat almarhum yang belum ditunaikan, yaitu mengenakan kain ihram ketika jasadnya dikubur. Ternyata jasad Buya dalam kondisi sedang sholat. Adakah ini kebetulan semata? Tentu tidak. Pasti ada suatu aktivitas zahir yang sedang diperbuat oleh si mayit di alam kuburnya tersebut. Namun memang tak terlihat nyata oleh indera manusia yang masih hidup. Karena kejadian ini di luar jangkauan nalar dan logika manusia. Dalam kisah lain, ada juga tak kalah ditemukan kondisi si mayit sedang membaca Al-Quran di alam kuburnya. Mengenai kisah Buya Jamhur, barangkali ada satu pertanyaan yang menggeliat di hati relung penonton. Bagaimana bisa Buya Jamhur bisa mendapatkan kemuliaan tersebut? Ternyata setelah diselidiki, itu terkait keinginan Buya Jamhur sendiri. Tak kala dirinya masih hidup, konon ia pernah mengungkapkan keinginan hatinya kepada muridnya. Jikalau ia mau telah menjemputnya, ia tetap ingin melaksanakan sholat di alam kuburnya. Aku ingin nanti setelah mati, di alam kubur aku tetap mendirikan sholat. Cerita Buya kepada murid-muridnya yang telah antusias mengikuti ilmu yang diajarkannya. Jelasnya, tidak semua kehendak bisa dikabulkan oleh Allah, terkecuali hanyalah orang-orang tertentu saja. Sebagaimana Buya, beliau meninggal setelah mengimami sholat subuh dan meninggal di salah satu hari yang istimewa, yakni hari Jumat. Demikian suatu kisah yang menakjubkan, adanya aktivitas zahir yang dilakukan oleh orang-orang saleh dan para nabi di alam kuburnya. Namun jelasnya, bagaimanakah mereka melakukan hal itu? Hakikatnya hanya Allah saja yang tahu. Satu hal yang sayangnya kita pahami, bahwa tidak semua aktivitas-aktivitas mereka di alam kubur itu secara gamblang Allah tunjukkan kepada kita yang masih hidup di dunia. Dalam hal ini, tidak semua orang-orang saleh dan para nabi jika digali kuburannya, kita temukan dalam keadaan sholat atau membaca Al-Quran. Semoga kisah di atas bisa saja mereka tetap dalam keadaan semula, di mana posisi tubuh terbaring miring atau lurus. Namun jelasnya tak bisa dipungkiri lagi bahwa Allah tetap menunjukkan karunia dan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang saleh dan berbuat kebajikan semasa hidup di dunia dengan cara memuliakan jasad-jasad mereka. Telah banyak sekali ditemukan jasad para orang saleh yang masih tetap terjaga atau tidak hancur meskipun telah dikebumikan bertahun-tahun. Subhanallah. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.